ini apa, DAC ini apa, patokannya kita dari mana? Oke teman-teman, jadi kemarin kita udah bahas materi 8M dari awal sampai M ke-8. Dari kita mulai menyambut sampai dengan kita melaporkan. Nah, ada satu sistem, kalau yang teman-teman sering familiar, kalau teman-teman di lapangan menyebutnya itu RKB. Ada di situ sebutan RKB, ada di situ sebutannya DAC. RKB ini apa, DAC ini apa, patokannya kita dari mana? RKB rencana kerja bulanan. Berarti dia itu setiap bulan itu ada schedule-nya. Ya. Kalau DAC itu daily activity yang dilakukan sehari-hari. Nah, patokannya dari mana? Untuk menentukan RKB ini apa saja item-itemnya, DAC ini apa saja item-itemnya. Teman-teman dari mana? Scope of work atau scope tempat kita bekerja. Jadi kita harus tahu dulu, kita bekerja dalam sebuah mall gedung, ya kan? Apa saja yang menjadi tanggung jawab kita, dari lantai, dinding sampai ke ceiling, semuanya tanggung jawab kita. Dari SOW ini nanti akan diturunkan, jadi namanya MCP, Master Cleaning Program. Nah, di MCP ini nanti teman-teman akan melihat, karena MCP ini cakupannya cukup luas, terkait material, terkait cara pembersihannya seperti apa. Nanti di MCP ini ada. Lalu dipecah lagi, jadi RKB, setelah dari RKB nanti turun ke DAC. Inilah rutenya. Jadi semua itu dari SOW atau scope of work turun ke MCP, turun ke RKB, turun ke DAC. Di dalam MCP ini apa saja? Nah, tadi di sini ada objeknya, terus selalu ada materialnya, setelah itu ada cara pembersihannya, setelah itu ada mau dikerjakan per berapa periode. Nanti kemudian nanti tabelnya seperti ini. Ada objeknya, contoh objeknya adalah lantai. Materialnya apa? Ada keramik. Apa lagi? Ada yang karpet. Sama lah seperti ruangan ini. Apa yang bisa dikerjakan siapa nih? Ini dusting, sweeping, mopping. Dusting, sweeping, mopping, gas cleaning. Tapi untuk pembersihan kap lampu, pembersihan AC, grill, ya mungkin seminggu sekali atau mungkin 2 minggu sekali, tergantung nanti tingkat kekotorannya seperti apa. Oke, di sini ada yang tadi saya bilang, materialnya dari apa? Apakah keramik, karpet, marmer, granit bakar, semen, caranya seperti apa? Ya sweeping, mopping, brushing kalau keramik kan. Nah ini kalau sweeping, mopping bisa dimasukkan ke dalam daily. Kalau untuk brushing, biasanya kita masukkan weekly. Rutin nggak? Kalau rutin kita checklist. Tapi kalau nggak rutin, kita masukkan ke sini. Ya, ada harinya dia kapan mengerjakannya. Jadi pekerjaannya benar-benar terarah. Ini nanti yang teman-teman harus lihat sebelum teman-teman briefing. Nah, kalau RKB, ini nggak ada daily-nya nih. Nggak dijelaskan secara detail. Materialnya apa, cara progresnya seperti apa, itu nggak dijelaskan di RKB. Kalau di RKB paling hanya pembersihan musola. Ya kan? Ya, musola hari apa, atau mungkin kisi-kisi AC hari apa. Tapi untuk daily-nya dia tidak dicantumkan. Seperti ini kan daily, ini daily maksudnya. Ini juga daily. Dusting, sweeping, mopping, spotting, kalau ada noda ya nunggu. Kenapa harus nunggu weekly? Kenapa nggak hari itu saja langsung di progress? Nah, ini mencangkup sama seperti yang form yang tadi teman-teman isi. Ada lantai, ada dinding, ada sisi. Kalau memang trafiknya ramai, ya teman-teman harus turunkan. Nggak boleh menjadi bulanan, mungkin mingguan atau mungkin 2 minggu sekali. Nanti teman-teman akan merasakan. Namanya prioritas pekerjaan. Contoh, di hari yang sama, teman-teman
masuk shift pagi, contoh 15 temuan. Waduh. Mana yang harus diprioritaskan? Pertama, dari 15 temuan ini teman-teman bikin catatan. Contoh, temuan lantai 1, apakah dia harus segera dikerjakan atau enggak? Temuan yang harus segera dikerjakan itu contohnya apa? Tumpahan. Itu teman-teman kesampingkan pekerjaan yang lain. Tumpahan dulu teman-teman progres. Kenapa harus tumpahan dulu? Karena kalau kita diemin malah Kalau keinjak kemana-mana. Dia akan kemana-mana, dan satu lagi orang juga berpotensi untuk meleset. Iya, meleset. Atau prioritas yang kedua, dia penting tapi nggak bisa mendesak, bisa dijadwalkan nih. Kalau ada orang komplain, itu ada sawang-sawang di tempat yang tinggi. Gak mungkin jam 11 siang teman-teman bawa stick panjang atau tangga, ngediriin tangga buat ngebersihin laba-laba. Dilempar ke shift 2. Atau ini tidak mendesak dan tidak penting, bukan berarti tidak dikerjakan, tetap bisa dikerjakan. Tidak mendesak dan tidak penting, contohnya di mana? Bisa diprogres nanti siang, nanti malam, atau mungkin ya Kapan aja bisa. Ya kan? Tapi ada yang pertama, dia harus mendesak, penting, harus segera dikerjakan. Jadi seorang pengawas nanti ketika teman-teman jadi seorang pengawas, teman-teman harus bisa mengklasifikasikan ini maksudnya yang mana. Bisa nggak langsung saya kerjakan hari ini? Kalau tidak bisa, saya lapor ke situ. Atau saya schedulekan nanti di weekend, atau saya schedulekan nanti pada saat mall sudah closing, atau saya lempar ke shift malam. Masih banyak opsi, tapi nggak boleh dilewatkan. Oke, teman-teman, terima kasih training sore hari ini saya akhiri. Selamat sore. Sore.